disampaikan oleh Umi. Tafadhal Umi. Recording in progress. Jazakillah khairan Mbak Teti dan teman-teman semuanya. Sebelumnya suara saya sudah jelas belum? Jelas sekali Umi. Masya Allah. Alhamdulillah, aman ya. Aman Umi. Oke, baik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna amalan salihah. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin, amma ba'd. Oh ya, tadi udah salam belum ya? Kok perasaan ada yang kurang gitu ya? Aduh, nggak apa-apa, diulangin sekarang salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking semangatnya Umi. Jangan sampai nggak salam kan, saling Iya, betul. mendoakan itu ya, salamnya ahlul jannah. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan senantiasa diberikan keselamatan, diberikan rahmat ya, dan diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang Allah anugerahkan, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ya, senantiasa kita dapat mensyukurinya, dapat senantiasa memanfaatkannya dengan baik. Karena salah satu bentuk mensyukuri itu adalah dengan memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Amin. Sama seperti misalnya kita dikasih akal sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah gitu kan. Maka salah satu bentuk rasa syukur kita adalah dengan terus mengembangkan ilmu pengetahuan kita dengan cara belajar ya, ngidupin akal kita gitu ya, jangan dimatiin. Karena kalau lama kita nggak belajar ya, nggak ada asupan ilmu gitu, lama-lama kita cepet pikun ya teman-teman ya. Terus lama-lama juga ya nggak berkembang gitu, terus akalnya jadi apa ya, jadi akalnya jadi nggak nggak kepake, nganggur gitu kan ya. Pernah ada anekdot ya, katanya akal atau otaknya orang Indonesia itu paling kinclong Masya Allah. dibandingkan dengan orang di yang lainnya. Kenapa? Karena katanya nggak pernah dipakai. Itu kan cuma bercanda ya teman-teman. Tapi kan Masya Allah ya, alhamdulillah kita yang hadir di sini, saya yakin adalah teman-teman yang semangat belajarnya luar biasa. Ya. Semangat belajarnya luar biasa, keinginannya untuk menambah ilmu, menambah ketakwaan gitu, insya Allah luar biasa. Mudah-mudahan Allah anugerahkan semuanya kebaikan-kebaikan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya Allah. Baik teman-teman semuanya, hari ini kita akan membahas ayat 18 sampai ayat 20 nanti insya Allah ya. Mudah-mudahan sampai, karena memang ini cuma 2 ayat, tapi 2 ayat ini nggak bisa dipandang 3 ayat ya, 3 ayat 18, 20, ayat 18-nya, ayat 19-nya, ayat 20 ya. Ini bukan ayat yang ringan ya, tapi ini ayat yang Masya Allah luar biasa gitu ya, ringan di lisan tapi berat di amal, di timbangan gitu, di timbangan kita gitu. Karena ini adalah ayat-ayat akidah. Kalau ayat-ayat akidah itu teman-teman ya luar biasa nih ya, keistimewaannya ya banyak gitu. Jadi kalau misalnya banyak kita renungi, banyak kita baca, hanya sekedar kita baca saja itu sudah menghidupkan ruh kita ya, sudah menghidupkan ruh kita. Apalagi misalnya kita telaah, kita fahami gitu ya, insya Allah itu akan semakin menguatkan keimanan kita ya. Dan diawali dengan kalimat yang sangat indah sekali tadi
Ya, jazakillah khairan Mbak Diah ya, dan juga sudah diterjemah, bacaannya sudah diterjemahkan ya. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilmi qaiman bil qist. Ya, ila akhiril ayat, sampai pada ayat 20 yang diakhiri dengan kalimat yang sangat indah juga, sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, wallahu basirum bil ibad ya. Maka insya Allah nanti kita akan mengkaji gitu ya, lebih dalam gitu. Tapi insya Allah makna secara umum sih banyak sudah kita temukan dalam kajian-kajian sebelumnya ya. Al-qiraat kita tidak bahas, kemudian al-i'rab juga kita tidak bahas ya. Ada kemudian ya al-i'rab tidak usah kita bahas. Ini banyak ya teman-teman ya, anasir bahasa, anasir kajiannya kan. Makanya seorang alim atau seorang ulama itu mesti dibangun dari kecil ya, karena mempelajari ilmu-ilmu ini Masya Allah gitu ya, dibutuhkan waktu yang panjang, dibutuhkan ya tingkatannya, jadi barulah dia akan memahami. Kemudian al-mufrodat al-lugawiyah. Mufrodat al-lugawiyah itu kosakata ya teman-teman ya. Ini kalimat syahidah itu maknanya ya, syahidallah itu artinya adalah ya, asyahadah artinya memberitahu tentang sesuatu berdasarkan apa? Pengetahuan tentang sesuatu tersebut ya. Dan juga apa? Dibarengi dengan penjelasan tentu saja. Ya, asyhadatu al-ikhbar al-muqarrinu bil ilmi wal idhar wal bayan ya. Jadi bukan hanya sekedar tahu aja, melihat atau menyaksikan dalam bahasa Indonesia, apalagi ya kesaksian dalam bahasa Indonesia itu bukan berarti sering diperdebatkan. Maka kalimat syahadah itu sering diperdebatkan gitu kan ya. Tetapi di sini Syekh Wahbah Az-Zuhaili beliau menyampaikan ya, di dalam tafsirannya beliau menyampaikan, jadi maknanya asyahadah itu artinya memberitahu tentang sesuatu, al-ikhbar al-muqarrinu bil ilmi, disertai dengan atau berdasarkan dengan apa? Pengetahuan tentang sesuatu tersebut ya, dan juga dibarengi dengan apa namanya? Penjelasan. Jadi bukan hanya sekedar mengetahui aja gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman bingung apa sih makna syahadah itu, apa sih makna syahidallah itu gitu ya, antum udah ketemu di pembahasan ayat ini ya. Kemudian apalagi sepertinya cukupkan itu saja yang sering ini ya, sering membuat kita bingung kalau ditanya, apalagi teman-teman yang baru gitu kan, baru ngobrol atau baru kenal ya terkait dengan masalah keislaman. Nanti kalau ditanya apa sih maksud dari syahadah, nah itu biasanya jadi bahan perdebatan ya. Masya Allah gitu. Oke, selanjutnya adalah tentang sababun nuzul. Tentu kalau dikaji secara lebih dalam, mendetail lagi ya banyak, itu peluang kajian ilmunya luar biasa ya teman-teman. Cuman kita tidak masuk di ranah itu, kita lebih umum saja ya, agar teman-teman mendapatkan lebih banyak ya. Sababun nuzul atau sebab turunnya ayat ini teman-teman semuanya ya, ini adalah ya, ayat-ayat ini turun ketika Rasulullah SAW berada di Madinah, berarti beliau sudah hijrah ya. Kemudian beliau tuh didatengin dua hibron min ahbari ahli Syam, pastur ya kalau bahasa ininya ya, bahasa terjemahnya itu pastur atau pemuka agama Nasrani. Dia ya, mereka yang datang kepada Rasulullah ini adalah pembesarnya Ahlus Syam ya. Maka kemudian mereka berkata ya, salah satu mereka qala ahaduhuma li sahibihi gitu ya, salah satunya berkata kepada sahabatnya ya, ketika masuk ke kota Madinah ya teman-teman ya, dia mengatakan kota ini sangat mirip dengan kota seorang nabi yang akan muncul di akhir zaman ya. Maka kemudian mereka menunggu itu. Falamma dakhala 'alan nabi, dan ketika mereka
sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya, datang di tempatnya Rasulullah gitu ya, maka belum membuka pembicaraan saja mereka itu sudah melihat bahwa sifatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini digambarkan pada pengetahuan mereka itu adalah ya sifat kenabian. Jadi ini tuh orang nabi nih gitu. Kan mereka baru masuk ke kota Madinah aja tadi udah dikatakan ya. Ini kayak kotanya nabi yang dijelaskan, mungkin memang nabi kan dijelaskan di kitab-kitab sebelumnya. Jadi mereka kalau mereka adalah pemuka agama, orang yang baca kitab ya, orang yang memahami agamanya gitu, jadi pemukanya umatnya gitu, pasti dia paham kan ya. Maka ketika dia sudah mencium aroma aroma kota kenabian itu ya, ditambah melihat Rasulullah, ditambah melihat Nabi Muhammad SAW, beliau gerak-geriknya gitu ya, ciri khasnya gitu, itu ada semuanya pada Rasulullah. Ciri-ciri kenabian semuanya ada pada Rasulullah gitu kan. Ya, maka kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah, "Anta Muhammad?" gitu. "Apakah kamu itu Muhammad? Nama kamu Muhammad ya?" gitu. Jawab Rasulullah, "Na'am" gitu. Qala na'am. Kemudian keduanya bertanya lagi, "Wa anta Ahmad? Apakah kamu ya namanya juga Ahmad?" gitu. Dan jadi kita tahu semua ya teman-teman ya, Rasulullah tuh namanya Muhammad juga Ahmad. Kemudian jawab juga, qala na'am, ya gitu kan, namaku Ahmad. Ya Muhammad ya Ahmad. Qala ya inna nas'aluka an syahadah gitu. Sesungguhnya kami ini gitu akan bertanya kepadamu tentang syahadah ya, tentang masalah persaksian gitu ya. Tentang masalah persaksian. Jadi mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang masalah syahadah ini, tentang masalah persaksian atau pernyataan. Apa yang mereka katakan? Ya, jika kamu bisa menjelaskan kepada kami tentang asy-syahadah tersebut ya, maka kami akan beriman kepadamu gitu. Kemudian ya Rasulullah jelaskan kepada mereka ya. Faqala lahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memberitahukan kepada mereka atau menjawab ya pertanyaan mereka ya. Salani, bertanyalah kepadaku gitu ya. Faqala, maka mereka berdua nih ya, orang-orang yang tadi datang kepada Rasulullah, mereka berkata, akhbirna an a'zami syahadah fi kitabillah. Kasih tahu kami tentang ya syahadah yang paling mulia, yang paling agung gitu ya, yang ada di dalam kitabnya Allah. Maka kemudian fa'anzalallahu ta'ala ala nabiyyihi gitu. Itu perhatiin ya teman-teman, kalau masalah akidah tuh cepet banget Allah tuh datangnya, wahyunya tuh datang ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Rasulullah, kepada nabinya gitu ya, ayat-ayat ini diawali ya dengan kalimat syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi ya. Begitu dikasih tahu tentang syahadah ini, maka apa yang terjadi? Fa aslama rajulan ya, maka kedua laki-laki ini mereka berislam, menyerahkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam mereka. Wa saddaqa bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ya membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi teman-teman semuanya, orang-orang pemuka agama Nasrani ya, itu banyak juga yang masuk Islam gitu. Enggak semuanya mengingkari Rasulullah SAW. Ada di antara mereka yang berislam. Contohnya adalah apa yang disebutkan di dalam sababun nuzul ayat yang akan kita bahas ini. Ya. Apakah kalau orang Yahudi juga sama? Ada yang masuk Islam? Ada gitu ya. Ada. Kemarin kita juga sudah bahas ya. Kalau di sini adalah orang-orang yang mereka min ahbari ahli Syam. Ya. Jadi makna syahadah ini ya teman-teman itu luar biasa. Maka insya Allah gitu ya, kita yang sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala mengakui keimanan ya di
dalam gerbang syahadah ini gitu. Mudah-mudahan tidak menyia-nyiakannya gitu ya. Nah, kemudian kita bahas tentang tafsir wal bayan, atau ya kita tadabburi nih ayat-ayatnya ya. Seperti apa sih penjelasan ayat-ayat yang tadi disampaikan gitu ya. Teman-teman semuanya, bayyanallahu ta'ala di jami'il khalaiq wahdaniyatihi au annahu al-mutafarridu bil uluhiyah bidalailit takwiniyah wa tasrifiyah fil afaqi wal anfusi. Artinya teman-teman, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semuanya, ya bukan hanya kita semua, li jamil khalaiq, ya, kepada semua yang Allah ciptakan. Ya. Semua yang Allah ciptakan, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tentang apa? Tentang wahdaniyatih, ya, tentang keesaannya. Ya, bahwa tiada Tuhan kecuali hanya Dia, ya. Dengan bukti-bukti penciptaan dan pengaturan alam semesta ini. Jadi nggak bisa dibantahkan lagi, ya. Kemudian para malaikat utusan, ya, juga menggambarkan tentang hal ini. Jadi semuanya yang Allah ciptakan, semuanya yang Allah bahasa kita apa, openin gitu ya, diciptakan, karena nggak ada yang nggak diciptakan oleh Allah, bener nggak? Di alam semesta ini nggak ada yang nggak ada gitu selain Allah, ya kan, pencipta lain nggak ada gitu. Jadi semuanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, betul nggak teman-teman? Ya, maka itu menunjukkan tentang apa? Tentang uluhiyah dan wahdaniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka teman-teman semuanya, ya, secara tidak langsung ketika kita melihat sesuatu, ketika kita melihat siapapun, ketika kita melihat apapun, itu membuktikan tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, tentang keesaan Allah, tentang sifat-sifat ketuhanannya Allah, gitu. Nah, begitu juga orang-orang yang berilmu, mereka menyatakan dan menjelaskan, ya, tentang hal-hal yang terkait dengan wahdaniyatullahnya, ya, dalil dan hujjahnya, ya kan, itu semuanya jadi argumen untuk menjelaskan tentang sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya banyak lah teman-teman ya, guru-guru, para ulama, para alim yang mengajarkan kita tentang masalah akidah. Betul nggak teman-teman? Ya, jadi pelajaran itu diulang-ulang terus kepada kita. Setiap kita ngaji, setiap kita taklim, setiap kita membuka kitab, setiap kita membaca karya-karya para ulama gitu ya. Ya, semua muaranya adalah untuk menguatkan, ya kan, syahadah, untuk menguatkan akidah kita. Ya. Supaya apa? Supaya terus terjaga dan terus gitu, ya. Kita nanti sampai ke bawah nanti hatal maut, sampai kita meninggal nanti, ya, jangan sampai kalimat tauhid itu keluar dari diri kita. Kan begitu ya. Nah, ini satu keistimewaan yang luar biasa ya. Jadi Pak Al-A'mashi, beliau berkata begini. Ya, qala al-A'mash wa ana ashhadu bima syahadallahu bihi wa astawda'allahu hadhihi syahadah wa hiya li indallahi wadi'ah. Ya, saya menyatakan apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dan saya menitipkan asy-syahadah atau pernyataan ini kepada Allah, ya. Asy-syahadah ini merupakan wadi'ah atau sesuatu yang dititipkan untukku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Paham nggak maksudnya teman-teman? Ya. Ini para ulama itu, ya, mengatakan bahwa pengakuan terkait masalah syahadah pada diri kita, ya, itu lebih kepada bahwa, ya, keagungannya, kemuliaannya, keyakinannya gitu. Itu adalah sesuatu, ya, yang Allah berikan kepadanya. Ya kan? Yang Allah berikan, sesuatu yang dititipkan gitu ya, bahasanya itu. Ya. Jadi itu adalah amanah, bahasa
bahasa kita kalau sesuatu yang dititipkan itu apa teman-teman? Amanah kan? Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan bahwa Dia menegakkan keadilan, ya. Tadi dikatakan bil qist, bukan hanya Allah itu berbicara terkait masalah, ya, ahwal minal aqaid saja, wal ibadat saja. Tetapi di ayat ini digambarkan juga kepada kita semuanya, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala qa'iman bil qist, menegakkan keadilan. Maksudnya menegakkan keadilan, ya kan, terkait dengan masalah apa? Bab masalah hukum-hukumnya, ya. Jadi Allah tuh maha adil, teman-teman semuanya, ya kan. Keadilan Allah tuh menyeluruh, gitu ya, kepada semua makhluk-makhluknya. Jadi keadilan yang Allah berikan itu adalah keadilan yang hakiki. Kalau kita mungkin, gitu ya, bisa kadang-kadang adil, kadang-kadang nggak adil. Terhadap orang yang kita senangi, kita mudah untuk berbuat adil, betul nggak teman-teman? Tapi terhadap orang yang mungkin, gitu ya, kita tidak sukai, ya kadang-kadang kita sulit untuk berbuat adil. Nah, ini kan sifat manusia. Tapi kalau Allah nggak, keadilan Allah itu menyeluruh, gitu ya, nggak akan teman-teman, nggak akan cedera, nggak akan cacat, nggak akan sama dengan makhluknya, ya. Sebagaimana Allah menyampaikan di dalam surat An-Nahl ayat 90, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Begitu juga di surat An-Nisa, ya, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Ya, ini sifatnya manusia juga harusnya, atau manusia ketika bertindak juga seharusnya sesuai dengan nilai-nilai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun kita kadang-kadang sulit untuk berbuat adil, tapi harus, kan begitu. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, kita itu harus menegakkan hukum-hukum Allah di atas apa? Keadilan. Ya, karena sifat adil itu punyanya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang bisa nandingi, makhluk apalagi, ya. Kita nggak akan bisa menandingi sifat adilnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan, ya, teman-teman semuanya, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dalam akidah dan dalam agama itu tidak hanya melulu berbicara terkait dengan masalah apa? Fi jamil ahwal minal aqaid wal ibadat, ya. Tapi Allah juga berbicara terkait masalah apa? Amal-amal, tentang masalah keadilan, gitu ya. Itu hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala menyeluruh, ya. Fallahu adilun fis syariah wa fil kaun. Dan Allah itu adil dalam syariahnya dan juga dalam apa? Dalam ciptaannya, ya. Jadi tidak akan bisa kita kita tidak usah meragukan lagi tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala meliputi apa saja, teman-teman? Bukan hanya pada manusia, tetapi juga kepada semua, ya, semua alam semesta, semua yang ada di dalam alam semesta ini, semua yang ada dalam isi-isinya, ya, baina sama'i wal ard, semuanya Allah berlaku adil, ya, sampai kepada binatang pun, gitu ya, itu Allah bersikap adil kepada mereka, gitu. Ya, ingat ya, dalam sebuah kitab itu dijelaskan nanti dalam pengadilan Allah terhadap para binatang itu, kalau ada satu binatang yang, gitu ya, didolimi binatang lain di dunia, ya, nanti hisabnya itu ya dibales, gitu. Ya, tapi udah dibales begitu udah selesai, gitu ya, udah dibales udah selesai. Ya, saya juga kadang-kadang gini, kalau binatang sama binatang itu, ya, mereka dihisab oleh Allah seperti itu, nanti kalau misalnya perilaku kita terhadap binatang bagaimana, gitu. Ya kan? Makanya Islam itu juga menyuruh kita untuk apa? Berlaku adil dengan semua makhluk, bukan hanya dengan apa? Manusia saja, gitu. Ya, contoh misalnya dalam kitab perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah memperbaiki apa? Berbuat baik kepada binatang, bahkan ketika binatang itu kita sembelih. Dihalalkan disembelih, tapi cara menyembelihnya harus dengan cara yang baik, betul kan? Itu ada syariatnya, gitu. Ya, dan kita tidak boleh itu
ya melakukan kezaliman atau menyiksa binatang itu tidak boleh, kan dosa gitu kan. Ya, maka kalau sama binatang saja, ya kan, seperti itu, bagaimana kemudian ya kepada sesama gitu kan. Kita sama manusia sama binatang itu kan lebih mulia manusia, betul nggak teman-teman? Ya jangan dibolak-balik. Ya, kalau sama kucing aja subhanallah, ya Allah luar biasa gitu ya. Sampai dikesalonin gitu. Dikasih biaya yang luar biasa, anggarannya gede gitu buat kucingnya gitu kan. Tetapi giliran sesama manusia aja, nolong sama manusia gitu kan ya, itu tuh perhitungannya luar biasa, pelit luar biasa gitu. Bahkan ada sampai nggak mau gitu nolong saudaranya gitu, dipenting-pentingin, lebih mau ngurusin ya binatang peliharaannya. Bahkan kadang-kadang binatang peliharaannya tuh lah yang faubihi gitu, tidak memberikan manfaat kepada dia sama sekali gitu. Benar nggak teman-teman? Contohnya ya kayak kucing itu kan gak ada manfaatnya. Tapi ini nanti kalau saya ngomong kayak gitu nanti diserang nih sama yang pecinta kucing gitu kan. Maksudnya ya kalau kita sayang sama binatang ya sedemikian rupa gitu ya, berarti kepada sesama manusia harusnya bisa lebih lagi gitu. Betul nggak teman-teman? Kasih sayang kita ya itu harus lebih banyak lagi. Jadi jangan dibolak-balik ya. Sama gitu ya, kita berbuat adil itu ditempatkan kepada porsinya, mana yang harus berbuat adil gitu, kepada siapa kita berbuat adil gitu. Dan keadilan itu bukanlah keadilan itu yang dikatakan sama rata, tidak seperti itu. Tapi perlakuan sama rata iya, tapi kalau misalnya ya pemberiannya sama rata bukan begitu gitu kan ya. Jadi kita harus memahami makna adil dalam kajian dan keilmuan yang sebenarnya. Ya kan tidak dikatakan misalnya kalau saya punya anak 5 misalnya, anak nomor 1 udah kuliah ya, anak yang paling bontot nomor 5 baru kelas 2 SD gitu, cara ngasih uang sakunya karena adil diratain semua 10.000 semua gitu, bukan begitu kan. Jadi kalau kita nggak pakai ilmu ya contohnya kayak gitu ya. Sama kalau kayak kata orang gitu, kalau bagi waris itu adil tuh ya udahlah disamain semuanya, diratain semua gitu. Ya kan beda gitu, itu namanya bukan adil gitu. Jadi adil pun itu perlu diilmuin gitu. Jadi segala sesuatu tuh perlu ada ilmunya ya. Jadi Masya Allah dalam bab ini pun itu tidak lepas dari masalah keilmuan ya yang ada di dalam kaidah-kaidah agama. Jadi Masya Allah lengkap banget itu. Ini sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi makhluknya atau orang Islam juga harus memiliki ya sifat yang seperti ini, dan itu bisa dipelajari dan Masya Allah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis gitu kan. Ya bagaimana seharusnya berbuat adil, nilai-nilai adil seperti apa, caranya bagaimana, dalam porsian yang bagaimana gitu, selaku apa kan begitu ya. Adilnya seorang kepala keluarga ya tentu akan berbeda lagi ketika dia menjabat sebagai seorang presiden kan begitu ya. Adilnya bagaimana ketika dia menjadi seorang ibu rumah tangga ya tentu akan berbeda ketika ya dia sudah ya menjadi orang yang lebih luas lagi tanggung jawabnya, baik itu di dalam sosial maupun di dalam tataran negara ya. Jadi ini sesuatu yang Masya Allah gitu harus dipelajari agar kita tidak salah. Kemudian la ilaha illa huwal azizul hakim, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah penguatan ya, takkid ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu betul-betul tadi ya, dia esa di dalam ketuhanannya gitu, nggak ada sekutunya gitu kan. Nah ini mudah-mudahan teman-teman sudah khatam nih bab ini ya, sudah khatam bab ini, nggak ada lagi nih yang celingak-celinguk di masalah la ilaha illallah ini kan. La ilaha illallah itu berarti ketika kita menerima kalimat tahlil ini ya, kalimat la ilaha illallahul azizul hakim ya kan, kalimat la ilaha illallah
ya, berarti itu betul-betul kita sudah menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menolak segala sesuatu ya yang kemudian sesuatu itu punya pengaruh lebih ya kan di diri kita ya, melebihi kepada dari Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa gitu. Jadi harus dilepaskan dari segala sesuatu, apalagi tentang masalah ubudiyah gitu ya, kepada makhluk Allah ya. Nggak ada lagi gitu, la syarikalah kan begitu ya, nggak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala ya, nggak boleh menduakan Allah Subhanahu wa taala gitu ya, nggak boleh ya. Maka kemudian kalimat al-aziz wa al-qawiyyu alladzi la yaghlib ya, makna al-aziz itu adalah dia maha kuat ya, maha kuat yang tidak ada tidak akan dapat dikalahkan ya. Al-kamil qudrah ya, kekuasaannya itu sempurna, Masya Allah ya, kekuasaannya itu sempurna. As-sami al-azimatu wal kibriya ya. Maka ya, kesempurnaan dan mutlak kebesarannya yang luhur dan agung gitu ya. Betul-betul beginilah Allah Subhanahu wa taala dalam akidah Islam, ketuhanan kita ya. Kemudian al-hakim itu adalah alladzi yadau kulla syai'in fi maudhi'i as-sahih ya, adalah yang meletakkan sesuatu pada tempatnya ya, pada tempatnya yang sebenarnya, yang enggak salah gitu ya. Dia yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, sawaun fi aqwalihi wa af'alihi wa syari'ihi wa qadarihi ya, baik dalam hal ya aqwal itu ucapan atau firmannya, kemudian af'al itu adalah perbuatannya, kemudian dalam syariatnya, dan juga dalam takdirnya. Jadi Allah nggak pernah salah deh gitu ya. Ya Allah, kok aku sih yang diuji begini? Allah, mungkin Allah salah naruh ujian ini padaku. Enggak, ya kan, enggak begitu. Allah nggak pernah salah. Memang antum yang ditakdirkan gitu ya. Masya Allah, emang nggak salah ya Allah kasih nikmat aku segini gitu ya. Enggak salah. Emang antum yang ditakdirkan dapat nikmat itu gitu ya. Nih harus dipahami, al-hakim ya, itu termasuk pada sifat-sifat Allah yang tadi disampaikan. Jadi jangan merasa gitu, oh jangan-jangan gitu ya. Jangan-jangan, kita kalau bilang jangan-jangan itu termasuk bagian suudzon gini ya. Bagian suudzon itu hati-hati gitu ya. Hati-hati betul-betul gitu. Makanya ya dipikir matang-matang tuh sebelum kita berpikir begitu gitu. Sebelum kita mengucapkan kalimat-kalimat yang ya ini nanti mencederai gitu ya kan, kalimat al-hakim yang tadi dibahas ya, alladzi yadau kulla syai'in fi maudhi'ihi as-sahih. Dia Allah meletakkan segala sesuatu ya kan pada tempatnya dengan benar, nggak ada salah, nggak pernah salah. Allah nggak pernah salah. Kok aku yang dititipin ya? Itu memang benar ya, dan itu tepat, memang begitu kan, dalam banget ya maknanya ya, berarti ya itu ke diri kita. Kadang-kadang juga kan, kadang-kadang kita masih suka begitu tuh, padahal kita ngajinya udah bertahun-tahun gitu kan ya. Dan segala sesuatu ya, ini kan lo fi aqwalihi af'alihi syari'ihi gitu kan, nah qadarihi ini ya, yang kita betul-betul harus kita yakini itu kebenarannya. Kalau itu memang dari Allah Subhanahu wa taala ya, enak kita ikhlas, lagi nggak enak juga tetap ikhlas kan, begitu kan orang muslim ya. Enak bersyukur, enggak enak kita sabar. Orang muslim begitu ya. Memang ya ustadzah mah enak banget cuman ngomong doang, yang ngejalanin gitu kan. Ya kalau ustadzah juga lagi diuji juga berat, sama aja gitu kan ya. Tapi mudah-mudahan kita nggak usah diuji yang berat-berat lah ya. Artinya siapapun ketika diuji, ketika gitu kan sesuatu yang ya lagi dibagi yang nggak enak, yang namanya juga nggak enak ya kan teman-teman ya, yang namanya juga nggak enak gitu kan ya.
mau dipaksain senyum juga, ya kan? Tapi kita yakin Al-Hakim, dia Allah tuh adil. Dia meletakkan segala sesuatu tuh pada tempatnya. Dan ketika Allah menimbang, ya kan, mentakdirkan, memberi, ya, memutuskan, ya, bertindak, itu semuanya ya sahih dah, bener gitu ya. Nggak ada celah, cacatnya nggak ada gitu, nggak ada kurangnya gitu. Ya kita nggak usah protes ya. Nggak usah protes. Nah, itu kan bagian akidah kita ya teman-teman ya. Kalau kita tuh orang yang sering protes sama apa yang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, itu berarti ilmu akidahnya sebatas di kitab, di buku, di catatan ya. Belum diterjemahkan dalam apa? Dalam af'aliyahnya ya. Hatinya harus benar-benar legowo gitu kan ya. Ya. Emang bener ya, kita bahas kayak gini tuh ringan pas lagi di ya mudah-mudahan lah nggak usah kita diuji macam-macam ya teman-teman ya, dikasih yang enak-enak aja ya, dunianya enak ya kan, akhiratnya juga enak ya. Itu kan pakai ada dalilnya itu ya, kita minta begitu sama Allah kan ada dalilnya ya kan. Ya dalilnya doa yang diajarkan Allah, yang ngajarin kan ya, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kan begitu. Itu ada dalil. Jadi kalau ada orang yang cita-citanya di dunia bahagia gitu kan, di akhirat bahagia, itu ada dalilnya, jangan diketawain gitu ya. Ya nggak harus selalu pilihan itu satu enak satu nggak enak, nggak harus begitu gitu ya. Ternyata kita insya Allah bisa memilih dua-duanya enak kan begitu. Minta kan, yang penting dirayu aja banyak, Allah Subhanahu wa taala dirayu ya. Kemudian summa dzakara Nauddin alladzi irtidahu li'ibadihi min bada'il khalifah ila yaumil qiyamah ya. Bab ayat 18 tadi sudah selesai. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya melanjutkan dengan bahasan ya, Allah menyampaikan kepada kita agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Teman-teman jangan salah kaprah ya, jangan sekali-kali mengatakan bahwa semua agama itu sama saja. Itu kalimat yang menyesatkan ya. Tidak ada agama yang sama, itu tidak ada ya. Dia dalam ajaran kita di dalam Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa taala sudah memproklamirkan ya bahwa inna dina indallahil Islam ya kan. Dan jangan sekali-kali kita merasa atau terprovokasi ya dengan kalimat-kalimat di luaran sana yang mengatakan bahwa Islam itu agama baru yang dibawa oleh Muhammad. Islam itu ya dari pertama kali Nabi Adam, dari pertama kali Allah menciptakan manusia gitu ya, Nabi Adam ya, dan pertama kali Nabi Rasul diperintahkan Allah untuk menyebarkan ya kan akidah itu ya, agama itu ya agama Islam gitu. La ghairihi, nggak ada selain daripada agama ini gitu ya. Jadi ini menunjukkan kepada kita semuanya bahwa gitu ya, agama kita itu adalah agama yang tersambung dari masa ke masa terus gitu sampai nanti di akhir gitu ya, sampai Nabi utusan akhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Dari pertama Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau ditanya Nabi Adam agamanya apa? Islam. Nabi Ibrahim agamanya apa? Islam. Nabi Isa agamanya apa? Islam. Nabi Musa agamanya apa? Islam. Gitu ya. Nggak ada itu Nabi Ibrahim agamanya apa? Nasrani. Nabi Ibrahim agamanya Yahudi. Nggak ada. Ya kan? Ada agama Yahudi, agamanya Nasrani, itu nggak ada gitu. Nggak ada Nabi satupun. Apalagi misalnya Nabi Isa agamanya apa? Islam. Sama aja. Nggak ada Nabi Isa agamanya Nasrani, itu nggak ada. Gitu. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh para nabi, para rasul ya, itu adalah sama dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dari masa ke masa
ya. Dan Islam itu datang untuk apa? Menyempurnakan apa-apa yang ada, ya kan? Yang ada yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi sebelumnya. Gitu. Ya. Jadi nggak ada agama lain selain apa? Siwal Islam. Wa huwa ittiba'ur rasul fi ma ba'athahumullahu bihi fi kulli hinin hatta khatamu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya tadi sudah disampaikan ya bahwa para nabi gitu, para rasul gitu ya, itu sifatnya nanti yang datang belakangan itu menyempurnakan yang duluan gitu ya. Makanya kalau misalnya ada di awal tadi disampaikan gitu ya tentang sabab nuzulnya gitu ya, para pemuka agama, para Yahudi, para ahlul kitab gitu ya, kemarin juga sudah dijelaskan gitu, kok banyak mereka yang ya paham betul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini gitu, dari mulai ya cara-cara gerak-geriknya gitu, karena mereka itu sudah membaca di dalam apa kitab-kitab mereka. Jadi Rasulullah tuh udah dikabarkan gitu kan ya, Rasulullah tuh udah dikabarkan, dan itu menunjukkan tentang apa, ketersambungan agama ini. Kan nggak mungkin gitu, ini agama baru ya, kemudian dibawa oleh siapa, nabi yang baru gitu kan ya, dia bikin agama baru yang belum ada sebelumnya gitu kan ya, tetapi gitu kan ya, ternyata jejak-jejak masa-masa ya kan, masa-masa lalunya itu kan nggak mungkin gitu ya. Kalau misalnya benar-benar baru itu kan nggak terdetek ya kan, nggak dikabarkan di kitab-kitab sebelumnya gitu ya. Ya sudah, karena kan misalnya ya ini misalnya kayak orang bikin buku ya teman-teman ya, satu buku dengan satu buku yang lainnya ya kan, ini akan bisa melengkapi kalau gitu kan ya, buku yang pertama ini, buku yang terakhir ini ada hubungannya dengan buku yang pertama, betul nggak teman-teman ya, dan buku-buku sebelumnya gitu, maka pasti akan dikatakan ya buku yang terakhir diterbitkan itu jadi pelengkap kan begitu. Tapi kalau nggak ada hubungan sama sekali gitu ya, ini buku yang terakhir ini, buku ini gitu kan, ini nggak ada hubungan sama sekali, masalah keilmuannya, bahasannya gitu ya, genrenya aja udah beda gitu kan ya. Nah bagaimana bisa dikatakan pelengkap, iya kan? Nah sementara ya, itu kita berbicara masalah buku ya, kalau ngobrolin masalah buku aja begitu gitu ya. Ya sementara Islam itu ya, kenapa kita pede dan ya kita yakin betul bahwa Islam itu penyempurna ya kan, apa yang dibawa risalah-risalah nabi-nabi yang lain, karena di dalam Islam itu ya semuanya ya kan itu menunjukkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, dalam pedoman kita, dalam agama kita ya kan, itu tidak lepas dari kenabian, nubuah nabi-nabi sebelumnya gitu kan. Itu menjadi kita semakin yakin kan gitu. Dan yang lain, orang-orang yang datang sebelumnya yang membawa atau membaca ya, atau menjadi umatnya para nabi-nabi sebelumnya gitu kan, itu sudah dikasih kabar gitu, udah dikasih tahu gitu tentang adanya Nabi Muhammad, adanya Islam, itu udah dikasih tahu gitu. Jadi mereka sebenarnya itu sudah paham kalau kitab-kitab mereka itu belum tuntas, akan ada yang menuntaskannya gitu. Siapa yang menuntaskannya? Ciri-cirinya begini, orangnya begini, ya sifat-sifatnya begini, gitu kan ya. Itu Masya Allah. Makanya teman-teman kalau kita ingat cerita tentang Bahirah ya, Buhairah atau Bahirah tuh ya, pendeta yang ketika Rasulullah SAW diajak ya pamannya ya Abu Thalib ya pergi ke Syam, kemudian di situ ada apa namanya, ada pohon yang dipakai buat Rasulullah bernaung gitu ya. Itu dari kejauhan itu pendeta Bahirah itu udah lihat
wah ini nabi nih, ya, karena sifat-sifat kenabian semuanya ada. Salah satu sifat yang sangat mencolok sekali itu kan, ya kan, ya, semua alam tuh tunduk sama Rasulullah SAW, ya kan. Ini semua alam tuh tunduk sama Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika misalnya Rasulullah jalan gitu kan ya, itu matahari tuh nggak mau menyinari Rasulullah secara langsung tuh, nggak mau gitu, nggak tega gitu ya, panas tuh ya tertolak gitu kan. Jadi apa, dia diikuti oleh awan supaya tidak kena paparan sinar matahari langsung secara panasnya kan begitu ya. Terus kemudian ketika Rasulullah bernaung di bawah pohon itu gitu ya, itu dahan pohon mengikuti gerakannya Rasulullah SAW gitu. Jadi alam tuh dibikin tunduk sama Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Ya kan? Nah, ini menunjukkan sikap-sikap sifatnya Rasulullah yang benar. Oh, ini nabi nih. Makanya ketika dilihat, wah ini kalau bukan nabi ya nggak mungkin ini begini gitu ya. Ini pasti nabi. Maka ditanya ya. Sayangnya ketika ditanya kepada pamannya, ya ini siapa gitu. Pamannya bilang anakku gitu kan. Waduh, kok aku salah gitu kan. Waduh, salah ini aku gitu. Ya. Terus balik lagi, dilihatin lagi ya. Balik lagi nih. Ini siapa? Ya kan? Ini anakku nih. Pamannya bohong ya. Waduh, aku salah lagi nih. Tapi nggak mungkin. Dilihatin lagi Nabi Muhammad tuh, tanda-tanda kenabiannya ada dalam diri Nabi Muhammad itu ya. Ini cocok ini, kan begitu kan. Tapi kemudian apa teman-teman, tanya lagi sampai 3 kali kan. Sebenarnya yang ditanya kan bingung gitu, ngapain ditanya sampai 3 kali gitu kan. Ditanya lagi, dijawab, ditanya, tapi apa, tanya lagi gitu, ada apa sih sebenarnya gitu kan, bahasa kita kan gitu ya. Terus pendeta tuh bilang gitu, ciri-ciri kenabian itu ada pada diri anak yang kamu bawa ini, cuman satu aja ya yang menjadikan batal itu semuanya. Kenapa? Ini anakmu itu. Kamu bilang ini anakmu, makanya gak jadi nabi gitu kan ya. Harusnya dia nggak punya bapak gitu kan. Itu sampai pendeta tuh tahu betul begitu ya, harusnya dia nggak punya bapak gitu kan. Masya Allah gitu. Bukan hanya ya gestur tubuhnya, tanda lahirnya dan sebagainya ya kan, yang dipahami bahwa dia sebagai seorang nabi, bukan gitu, tapi sampai pada nasabnya tuh tahu anak ini harusnya nggak punya bapak gitu. Masya Allah ya. Jadi Rasulullah tuh Masya Allah luar biasa ya. Nggak boleh mendustakan Rasulullah, karena memang Allah Subhanahu wa taala ya mempersiapkan Rasulullah sedemikian rupa gitu ya. Dan bukti otentik bahwa agama yang dibawa oleh Rasulullah itu benar ya, salah satunya bahwa apa yang ada pada diri Rasulullah itu diceritakan di kitab-kitab sebelumnya gitu kan. Akhirnya pamannya Rasulullah ngaku, oh iya sebenarnya ini bukan anak saya, ini keponakan saya, bapaknya udah meninggal. Nah itu baru bener gitu kan. Itu bener, ini nabi nih. Kalau gitu kamu bawa balik nih ya, jangan kau biarkan dia nanti sampai di tempat ya dimana orang-orang Israel ketemu sama dia, nanti bisa dibunuh katanya kan gitu ya. Orang-orang Yahudi nanti ketemu sama dia dibunuh itu. Masya Allah gitu ya. Jadi teman-teman semuanya, keraguan orang-orang di luar sana terhadap Islam itu sebenarnya tidak mendasar ya, tidak mendasar. Bahwa agama yang tadi diproklamirkan ya secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa inna dina indallahil Islam gitu, itu menolak pemahaman atau agama-agama yang lain ya, yang dibuat-buat aja ya, selain pada oleh manusia pada umumnya ya. Maka kemudian sama ini dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti ada di surat Ali Imran ya, ayat 85 ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi gitu.
Islam itu apa sih teman-teman semuanya? Ya, Islam itu adalah mengikuti dan beriman kepada semua agama dan syariat yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Ya, karena meskipun apa yang dibawa oleh para rasul berbeda di dalam masalah-masalah yang bersifat cabang atau yang tidak inti, namun dalam masalah yang bersifat inti atau prinsip, yaitu ajaran tauhid, ketundukan, kepasrahan, dan adil dalam segala hal, yaitu tidak ada perbedaan sedikit pun ya di antara mereka. Berarti itu menunjukkan bahwa dari dulu ya teman-teman semuanya, ya kan? Kalau masalah furu'iyah itu ya diberi kelonggaran untuk berbeda, betul kan? Ya, dalam masalah furu'iyah. Tetapi kalau dalam masalah usuliyah, dalam masalah akidah gitu ya, tidak ada perbedaan sama sekali gitu. Ya baik dari Nabi Adam, di awal Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW gitu ya, tauhid itu tidak akan berubah ya, syahadah itu tidak akan berubah, kalimat la ilaha illallah itu tidak berubah ya, tidak berubah. Maka kemudian makna Islam ya, makna Islam itu assalam ya kan, wassolh ya, artinya assalam itu sejahtera, wasulh itu adalah damai ya, wal khudu wal inqiyad lillah ya, tunduk, patuh, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan Allah di dalam surat An-Nisa ayat 125, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa ya. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya ya. Jadi tidak ada perbedaan. Kalau ditanya ya tentang tentang akidah ya, dari masa nabi yang dulu sampai dengan nabi sekarang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, itu tidak ada perubahan sama sekali ya. Akidah tentang makna atau ketauhidan ya tidak boleh berubah. Kemudian watasyri'uddin ya, menjelaskan bahwa watasyri'uddin lahu hadafan ya, tashihul i'tiqad wa hasru ma'nal uluhiyah war rububiyah billahi ta'ala ya. Maksudnya syariat agama ini kemudian ya teman-teman itu memiliki dua tujuan ya, yaitu untuk meluruskan dan membenarkan akidah serta pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua itu adalah memperbaiki jiwa agar memiliki niat yang ikhlas dan tulus hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Islahun nufus bin niyah al khalisah lillahi ta'ala ya, walinnas wabil amal as-salih. Nah ini juga sesuatu yang senantiasa terus dikuatkan di dalam ajaran Rasulullah SAW ya. Ikhlas itu artinya memurnikan ya, memurnikan segala sesuatu, baik itu amal, perbuatan, keimanan ya, ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, tidak boleh selain daripada Allah. Kenapa? Karena ya, kalau sesuatu itu kita lakukan karena makhluk Allah, nah berarti akidah kita terganggu. Begitu teman-teman, paham nggak ya? Aku ngaji ya kan, karena apa ya, niatnya aku ngaji biar dapat mantu misalnya biar dapat besan atau biar dapat apa gitu ya, biar dibilang itu gitu ya. Pokoknya kalau dia meniatkan karena makhluknya Allah Subhanahu wa taala, berarti akidahnya dia terganggu ya, dan itu sesuatu yang tidak diterima ya, sesuatu yang tidak diterima di dalam di dalam ibadah kita
mau sholat, mau amal gitu. Makanya kita senantiasa diajarkan untuk ikhlas dalam beramal. Ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam berbuat, ikhlas dalam beribadah, apapun itu. Ya. Summa kemudian akhbar Allah Ta'ala bi anna ahlal kitab al-yahud wan nasara inna makhtalafu ba'da ma qamat alaihim al-hujjah bi irsalir ar-rusul ilaihim wa inzalil kutub alaihim, ya, wa bi anna Muhammadan huwa khatimul anbiya wa huwa al-mubashshir bihi indahum, ya. Kemudian teman-teman, orang-orang Yahudi dan Nasrani ini mereka tuh banyak melakukan apa? Banyak berselisih, ya. Tidak lain bahkan setelah ada hujjah, ada dalil-dalil bukti yang nyata yang membenarkan tentang kenubuwahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa Rasulullah itu adalah khatimul anbiya wa huwa al-mubashshir bihi indahum tadi. Ya, mereka justru malah berselisih, saling berdebat gitu ya. Terus kemudian mereka melakukan banyak perbuatan-perbuatan yang menyalahi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, fasoru syi'an wa madzahibun yuqatiluna fid din. Mereka saling membunuh antar kelompok, antar golongan mereka, ya, dalam permasalahan kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Ada di antara mereka yang gitu ya, sebagian dari mereka ada yang menerima kenubuan, ya, kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara mereka, banyak di antara mereka yang tidak mau menerima, sehingga ya membuat kalimat-kalimat dusta, kemudian menyimpang ya dari apa yang diajarkan di dalam kitabnya, apa yang dibaca di dalam kitabnya gitu ya. Itu mereka lakukan semuanya berdasarkan apa? Hawa nafsu mereka gitu. Na'udzubillah min dzalik ya. Jadi teman-teman semuanya, intinya adalah bahwa perselisihan mereka di dalam masalah pokok agama yang benar dan di dalam masalah kenabian Muhammad SAW itu disebabkan perasaan saling mendengki, perasaan hasud ya, dan saling memusuhi. Jadi mereka menolak segala ucapan dan perbuatan sebagian yang lain meskipun itu benar, ya. Wa in kanat apa? Haqqan. Itu bahaya penyakit-penyakit hasud, penyakit-penyakit ya, iri dengki itu kalau sudah muncul pada diri manusia, karena bisa jadi nggak waras gitu otaknya ya. Bisa jadi nggak bisa menerima kebenaran lagi gitu. Maka itu berbahaya sekali ya. Kemudian fa in hajuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirum bil ibad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengakhiri perdebatan yang dilakukan oleh para ahli kitab yang lainnya di dalam masalah tauhid ya. Ya, dalam permasalahan-permasalahan yang tadi ya. Permasalahan-permasalahan yang diperdebatkan dengan sengit ya, masalah-masalah tauhid tadi. Ya, dengan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, jika ahli kitab atau yang lainnya mendebat dirimu di dalam masalah tauhid, maka katakan saja kepada mereka, aku tulus ikhlas di dalam ibadahku hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata. Kan begitu. Tiada sekutu baginya dan tiada pula memiliki anak dan istri. Ini adalah ya prinsipku dan prinsip orang-orang yang mengikutiku, yaitu orang-orang yang mukmin. Ya. Hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga di dalam surat Yusuf ya, teman-teman ya. Surat Yusuf ayat 108. Ya, tadi disampaikan. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ya, ala basiratin ana wa manittaba'ani. Ya, katakanlah Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku, mengajak kamu kepada Allah dengan yakin,
Maha suci Allah dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Begitu yang disampaikan. Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW memutus perdebatan mereka dengan kalimat yang sangat indah. Udah kalau mau ikut aku aja sini gitu ya. Karena ini adalah jalannya Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Ya yang nggak mau ya sudah, silahkan saja cari jalannya sendiri, kan begitu. Ya. Jadi ini jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka memang dalam Islam, dalam akidah itu ya teman-teman ya, kita tuh tidak bisa memaksa orang untuk menerima hidayah, betul enggak? Ya akhirnya lana a'maluna walakum a'malukum, kan begitu ya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya ya Nabi Muhammad SAW untuk mengajak yang mengikuti atau mendengarkan tadi dakwahnya Rasulullah SAW ila tariqatihi wa dinihi wa dukhul fi syari'ihi, ya kan, wa ma ba'atsallahu bih, untuk tetap pada jalan Allah Subhanahu wa taala, agama Allah, dan masuk ke dalam agama dan syariat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, sementara ya para ahlul kitab, mereka ya ketika mereka diajak Rasulullah SAW, ayo berislam, kan begitu ya. Ayo di sini loh jalan yang benar gitu kan. Di sini loh jalan yang akan menunjukkan kepada as-sirat al-mustaqim ya, wa taraku ad-dhalal, tinggalkanlah kesesatan ya. Itu didakwahi, mereka tuh diajak oleh Rasulullah SAW, bukan tidak diajak gitu ya, tetapi subhanallah ya, mereka ini orang-orang yang ada di antara mereka banyak yang menolak ajakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka orang-orang yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayahnya. Ya, kalau udah nggak mau menerima hidayahnya ya sudah, semakin dijauhkan, nggak akan didekatkan lagi gitu ya. Makin jauh gitu. Ya, nggak akan Allah mendekatkan orang yang tidak mau menerima hidayah. Maka jangan salah kalau ada orang ya nggak mau menerima hidayah, kok malah semakin tersesat, terus semakin jauh tersesatnya, semakin terjauh. Ya padahal kadang-kadang dalam sisi ilmu akademi, dalam sisi ya kan yang lain tuh ya sepertinya cerdas gitu, seolah-olah pinter, seolah-olah tuh wibawa gitu kan. Tapi pada kenyataannya gitu ya, hidayah tuh tidak mampu menembus hatinya. Ya karena memang begitu. Allah Subhanahu wa taala sifatnya begitu ya. Kalau orang udah nggak mau nerima hidayah, nolak hidayah, udah nggak akan dikasih lagi, nggak akan didekat-dekatin lagi. Tapi kalau orang mencari hidayah, nah gitu ya teman-teman ya, itu Allah akan mendekatkan dia dengan segala macam cara, dimudahkan dia, ya, dimudah-mudahin tuh, jalannya dimudah-mudahkan. Ya, maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa mencari terus ya, mencari hidayah ya, memupuk ya hidayah keimanan kita itu dengan hidayah. Baik, kemudian dilanjutkan dengan fiqhul hayah wal ahkam. Ya, teman-teman tadi disampaikan ya bahwa tema ayat 18 ini ya, maudhu'ul ayat yang 18 ini adalah isbatu wahdaniyatillahi bil adillatil at-taqwiniyah. Ya, artinya bahwa ayat ini itu adalah penegasan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalil dan bukti-bukti ya. Bukti-bukti takwiniyah itu artinya bukti apa teman-teman? Bukti alam, bukti kauniyah ya, yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan di dalam alam raya ini gitu ya. Terus kemudian juga ya, kita bisa menemukan apa yang dimaksud oleh Allah bil adillati takwiniyah itu pada al-anfus, pada diri-diri manusia makhluk gitu kan. Kemudian ya pada ayat-ayat Allah dengan diturunkannya syariat Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian pada kabar-kabar yang diberitahukan oleh para malaikat ya dan ulama ya. Dan begitu juga gitu teman-teman semuanya di sini
Kalau Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan bahwa ayat ini itu juga menunjukkan tentang fadail para ulama atau keutamaan para ulama gitu ya. Jadi disebutkan ya terkait dengan orang-orang yang memiliki ilmu, apalagi ilmu agama yang kita sebut dengan ulama ya teman-teman. Untuk menjadi ulama itu dipersiapkan sama seperti para rasul ya, walaupun derajatnya berbeda. Maka para ulama di dalam Rasulullah SAW menyampaikan di dalam sunannya, di dalam sunnahnya, beliau mengatakan al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris ya, penerusnya para nabi. Sebagaimana para nabi itu dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman ya. Para ulama pun begitu. Enggak ada ulama yang dadakan tuh, enggak ada. Bukan tahu bulat ya. Bukan tahu bulat. Jadi ulama itu dipersiapkan, ya ditumbuhkan mulai dari, ingat ya teman-teman, saya sering menyampaikan bahwa proses pendidikan tuh dimulai dari sejak hamil, betul nggak? Dari sejak anak di dalam kandungan, ya. Maka referensi kita sebagai seorang wanita ketika ya kita mengandung itu adalah apa yang ada di dalam Al-Quran, cerita istrinya Imron, kan begitu ya. Nanti diceritakan juga di sini, yaitu Hannah gitu ya. Dia sejak dia hamil dia sudah punya visi misi. Anakku mau aku jadikan begini. Maka silahkan antum cari tuh ya biografi para ulama. Ya, semua ibu-ibunya, semua orang tuanya mempersiapkan. Ya, mempersiapkan kalau anak saya nanti akan jadi seorang ulama. Maka apa yang dilakukan? Dari mulai makanannya yang masuk ke dalam mulut udah dipersiapkan sedemikian rupa. Nggak mau makan sembarangan yang enggak gitu ya kan, yang enggak gitu kan. Bukan cuma sekedar yang haram ya, yang enggak juga mau gitu kan. Jadi dia udah memikirkan betul, karena saya ini hamil ngandung calon ulama besar gitu kan, imaman lil muttaqin gitu. Jadi dia persiapkan betul, apalagi ya bagaimana dia memperlakukan janinnya, mendidiknya gitu. Maka ya dari usia kecil mereka sudah terbiasa dengan Al-Quran. Maka mereka sudah terbiasa dengan ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu agama itu dari kecil. Sampai mereka besar, mereka tafakuh di dalam ilmu-ilmu agama. Betul nggak? Jadi nanti antum jangan iri sama mereka yang memang dididik oleh orang tua mereka seperti itu. Dari kecil mereka dididik dalam ilmu agama sampai mereka S1, S2, S3, S4, S5, S10, S berapa sekarang? Ya, S5 plus gitu ya. Itu memang yang diambil, dia dihabiskan hidupnya untuk mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ulama. Ya. Dia punya tanggung jawab untuk memberikan atau menyampaikan Al-Quran ini kepada umat. Maka karena dia menghabiskan waktunya untuk belajar, maka pengetahuannya luas. Ya, pengetahuannya terhadap agama itu luas. Nggak sekedar sesuatu yang sifatnya hanya berupa hasil-hasilnya saja. Ya kalau yang berupa hasil-hasilnya saja ya murid inilah. Ya bukan ulama, ini murid ini. Kayak kita-kita ini ya teman-teman ya. Ya. Kayak kita kan muridnya ulama, betul nggak? Ya. Contoh nih kita ngaji, ini kan hasil nih ya, udah ditulis ulama, tinggal kita sampaikan aja, ya kan? Kita menyimak, ada banyak orang yang walaupun baca masih bingung gitu kan? Ya termasuk teman-teman ini yang hadir kayaknya begitu nih, baca kitab tafsir tetap bingung ustadzah gitu kan? Ya, maka ya. Ini tugas orang-orang yang mampu untuk mengkaji ilmu itu dan menyampaikan kepada umat gitu. Ya kalau kita masih ya levelnya kita belajar menyampaikan umat, ya udah sampaikan aja apa yang sudah ditulis para ulama gitu kan, nggak usah kita ngerumusin sendiri ya kan, ini sendiri. Tapi masya Allah para ulama itu luar biasa, mereka kita menikmati hasilnya dari mereka kan begitu ya teman-teman. Alhamdulillah kita loh di masa ini enak kan ya. Jadi teman-teman semuanya gitu ya, para ulama ini ya adalah menjadi bukti ya pada ayat ini tentang keutamaan ya, dia memiliki porsi yang istimewa di dalam agama kita
Maka Rasulullah SAW juga pernah beliau menyampaikan gitu ya, dagingnya ulama itu mengandung racun gitu ya. Baik-baiklah kita sama ulama-ulama kita kan gitu ya. Jangan ada hasut dalam hati kita, jangan ada dengki, dan jangan ada apa ya, kita mencemooh, menjelekkan ya kan para ulama kita, jangan ya kan. Hati-hati gitu ya teman-teman. Saya mau tanya, ini sama-sama dosa besar nih ya. Dosa zina sama dosa kafir, dosa menuduh zina sama dosa menuduh orang kafir. Dosa zina sama dosa kafir aja dah. Dosa zina sama dosa kafir itu gedean mana? Besaran mana? Ayo, ada yang jawab gak? Dosa kafir. Nah, kafir Umi. Ya benar ya. Dosa kafir. Ya, dosa kafir itu paling besar, nggak bakalan diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua amal-amalnya dianggap angus gitu kan. Ya, dan tempatnya adalah neraka kan gitu. Ya. Antum baca surat An-Nur itu, kalau ada orang yang menuduh zina, hukumannya apa? Ya kan? Didera 80 kali. Didera 80 kali. Terus kemudian apa? Harus ada saksi mata, ya kan? Terus harus apa? Pokoknya berat lah. Hukum orang yang menuduh saudaranya zina itu kan berat kan? Betul nggak? Ya, terus nanti dia masuk kategori orang yang fasik. Kalau orang fasik itu apa? Berarti selamanya dia tidak boleh diterima kesaksiannya. Betul nggak? Ya, secara sosial itu begitu berat banget. Belum lagi nanti dosa urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Itu menuduh orang berbuat zina. Ya kan? Nah, kalau antum tadi jawab dosa zina sama dosa kafir itu gedean dosa kafir, bagaimana kalau ada orang muslim menuduh saudaranya kafir? Sementara yang dituduh kafir ini, ya kan, orang yang soleh, orang yang hubungannya baik sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya. Maka hati-hati sama lisan kita. Padahal kita tadi dibahas gitu ya. Bahkan kita nggak lagi ngebahas ilmu fikih loh teman-teman. Kita lagi ngebahas tafsir ya. Di sini ada dijelaskan gitu bahwa masalah furu, masalah cabang pada masalah agama itu ya dari zaman dulu, bahkan sebelum masa Rasulullah, dari masa ke masa itu ya enggak apa-apa berbeda gitu. Dan memang gitu ya, agama itu Masya Allah kesempurnaannya itu ya bertahap, syariatnya itu kesempurnaannya bertahap. Hanya masalah usul yang tidak boleh berbeda gitu kan. Masalah akidah nggak boleh berbeda. Usul itu pokok ya teman-teman. Ya, jadi kalau sudah dibuka oleh para ulama dalam masalah khilafiyah, itu sebenarnya kita tinggal menikmati aja ilmu itu, ya kan? Oh, ini khilaf gitu ya. Kalau ada yang berbeda sama kita berarti apa? Ya kita hargai dengan dalil-dalil mereka. Kan begitu ya. Nggak usah kita menuduh saudara kita sampai sedemikian rupa gitu kan. Mengkafirkan dan sebagainya. Itu na'udzubillahi min dzalik. Begitu ya teman-teman semuanya ya. Dan di dalam Sahih Bukhari ya teman-teman ya, dalam kitab-kitab dalam Sahih Bukhari dan Muslim ya, serta di dalam kitab-kitab hadis lainnya ya, sebuah hadis mutawatir bahwa Rasulullah SAW mengirimkan beberapa surah kepada para raja dan kelompok-kelompok umat manusia baik Arab maupun non-Arab untuk apa? Untuk mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam menyampaikan akidah kepada mereka ya, orang-orang kafir itu, orang-orang yang betul-betul tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada ya kan kalimat tauhid di dalam dirinya. Maka ya mereka orang-orang itu adalah sasaran dakwah. Ya, apalagi ketika mereka itu memiliki masyarakat ya, mereka memiliki follower gitu ya. Ya, jadi harus diajak untuk memeluk agama ini gitu ya. Maka kemudian bunyinya di sini disampaikan banyak dengan versi, tetapi intinya bahwa Rasulullah SAW mengajak kepada satu kalimat tauhid, supaya mereka para pemuka umat ya
beriman dan berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu mir rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Teti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.